Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Gusti Wibowo dengan NIM 3 digit terakhir 032 dengan NIM lengkap 40040 3246 3003032. Saya dari kelas praktikum B Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2024. Di sini saya ingin menjelaskan materi mesin-mesin listrik tentang tutorial perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik. Yang pertama, pengertian LFL dan IFL. Full load current atau IFL adalah arus nominal motor listrik saat bekerja pada beban penuh. Fungsi perhitungan IFL adalah untuk mengetahui dasar pemilihan MCB-nya, menentukan ukuran kabelnya, dan menentukan rating kontraktor, serta menyeting overload relay atau OLR. Setelah itu, rumus arus motor 3 fasa. Yang pertama, induksi motor 3 fasa. Parameternya itu dayanya, settingannya itu 7,5 kW. Lalu setelah itu ada tegangannya itu di 380 volt. Setelah itu ada faktor dayanya, cos deltanya itu 0,8. Setelah itu efisiensinya 0,9. Nah, rumus dari IFL adalah P dibagi akar 3 dikali V dikali cos dikali N. Nah, jika kita substitusikan nilai yang tadi sudah kita berikan sebagai contoh, 7.500 dikurangi 1,732 dikali 380 dikali 0,8 dikali 0,9. Jadi EFL-nya itu didapatkan 15,8 atau dibulatkan menjadi 16 ampere. Nah, sizing komponen yang akan ditentukan yang pertama MCB, kabel, kontraktor, dan overload relay. Semua sizing berdasarkan EFL yang sudah kita dapatkan sebelumnya, di sini 16 ampere. Nah, sizing MCB. Yang pertama, fungsi MCB itu apa sih? Nah, MCB itu digunakan sebagai proteksi arus yang lebih serta proteksi untuk hubung singkat. Rumusnya, IMCB sama dengan 1,25 dikali IFL. Perhitungannya 1,25 dikali tadi karena didapatkan 16 ampere jadi hasilnya 20 ampere. Hasilnya MCB yang digunakan adalah MCB 3 fasa 20 ampere tipe C atau tipe D. Nah, itu untuk cara perhitungan sizing MCB-nya. Lanjut ke sizing kabelnya. Ukuran kabel harus lebih besar dari arus motor agar tidak panas. Jadi bisa dilihat di sini tabel capacity kabelnya. Kalau ukuran kabelnya 2,5 mm itu kuat arusnya 18 sampai 20 ampere. Kalau 4 mm kuadrat itu 25 sampai 28 ampere. Kalau lebih besar lagi 6 mm itu 32 sampai 36 ampere. Karena di sini kuat arusnya berada pada rentang kabel 2,5 mm, berarti kita menggunakan itu. Aturan jarak kabelnya. Jika jarak kabel yang diperlukan lebih kecil dari 20 meter, maka kabel yang digunakan bisa menggunakan 2,5 mm. Jika jaraknya lebih besar dari 20 meter, maka akan naik satu ukuran. Contoh, jika di 10 meter NYY 3 kali 2,5 mm, jika di jarak 30 meter itu akan menggunakan NYY 3 dikali 4 mm. Nah, sedangkan jika naik lagi 20 meter, nanti akan kembali lagi akan upgrade lagi ke yang 6 mm. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah drop tegangan. Lalu lanjut ke sizing kontraktornya. Bagaimana cara menentukan sizing kontraktornya? Nah, sizing ini itu fungsinya untuk menghubungkan dan memutus arus ke motornya. Nah, ketentuannya bisa menggunakan kontraktor tipe AC3. Rumusnya I kontraktor sama dengan 1,1 dikali IFL-nya. Perhitungannya 1,1 dikali IFL-nya yang tadi 16 itu didapatkan 17,6 ampere. Nah, jadi kontraktor yang digunakan di sini pastinya di antara rentan itu, atau yang dipilih adalah kontraktor
18 sampai 20 ampere. Nah, contoh kontraktor yang bisa digunakan di sini itu adalah Schneider LC1D18 dengan rating 18 ampere, kategorinya AC3, lalu tegangan koilnya itu berada pada 220 volt AC. Lalu ada casing OLR atau overload relay. Nah, fungsinya itu adalah untuk melindungi motor dari beban lebih jangka panjang. Rumus settingnya adalah IRL sama dengan 0,9 dikurang 1,0 dikali IFL. Jadi 0,9 dikali 16 itu hasilnya 14,4 ampere. Nah, hasil ORL-nya itu pastinya pilih ORL dengan range di perhitungan yang tadi yaitu 14,4 ampere. Jadi pilih range-nya di antara 12 sampai 18 ampere. Untuk di setting dialnya itu di 14 sampai 15 ampere. Contoh overload relay yang bisa kita gunakan itu overload relay jenis LR2 sampai D18. Nah, ORL ini biasanya dipasang setelah kontraktor dan sebelumnya motor. Ini CC untuk sizing kontraktornya jika daya motornya itu. Jadi CC ini digunakan agar kita lebih cepat dalam menganalisisnya. Dengan menggunakan beberapa parameternya, jadi kita lebih tahu kira-kira sizingnya yang paling tepat itu apa. Jadi contoh jika di sini daya motornya 5,5 kW, arus yang dihasilkan 12 ampere, kabelnya itu harus menggunakan kabel 2,5 mm. Nah, MCB-nya itu 16 ampere. Kontraktornya 16 ampere juga. Nah, ORL-nya itu berada pada rentang 10 sampai 14 ampere. Contoh penggunaan CC di sini, jika motornya itu 7,5 kW, lalu arus yang dihasilkan itu 16 ampere, MCB-nya itu kita bisa menggunakan 20 ampere. Lalu kabel yang kita gunakan itu masih bisa menggunakan 2,5 mm. Kontraktornya di 18 ampere, ORL-nya itu berada pada rentang 12 sampai 18 ampere. Nah, jika jaraknya itu lebih dari 20 meter, kabelnya ini bisa dinaikkan menjadi kabel 4 mm. Sedangkan jika jarak masih kurang dari 20 mm, itu masih bisa menggunakan kabel 2,5 mm. Lalu ini ada sistem start delta. Yang pertama untuk mengurangi arus start hingga kurang lebih 78% dari arus normalnya. Prinsip ketika start itu akan start. Nah, nanti setelah mencapai tegangan stabilnya itu akan masuk ke mode delta. Jadi di sini EFL sama dengan 21 ampere. Komponennya adalah kontraktor utamanya. Perhitungannya EFL, hasilnya itu 25 ampere. Nah, kontraktor deltanya EFL itu 25 ampere. Kontraktor startnya itu 0,58 kali 21 yaitu 12 ampere. ORL-nya itu EFL atau 20 sampai 22 ampere. Kabelnya itu bisa menggunakan kabel 4 mm. Nah, untuk kabel starnya itu kita masih bisa menggunakan 2,5 mm. Baik, kita lanjutkan untuk kesimpulannya. Dan berdasarkan pembahasan mengenai perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik, dapat disimpulkan bahwa perhitungan arus nominal motor listrik atau IFL itu merupakan parameter utama dalam perancangan sebuah sistem motor listrik. Jadi perhitungan IFL dilakukan berdasarkan data nameplate motor, yaitu daya atau P, tegangan, V, faktor daya, cost, dan efisien. Dengan menggunakan rumus motor 3 fasa, nilai IFL yang diperoleh menjadi dasar dalam menentukan ukuran seluruh komponen, pengaman, dan pengendali motor agar dapat bekerja dengan aman dan efisien. Selanjutnya, untuk pemilihan MCB, kabel, kontraktor, dan overload relay, itu pemilihan komponen dilakukan berdasarkan IFL dengan prinsip NCB dipilih lebih besar dari arus nominal untuk menahan arus start motor.
Kabel dipilih sesuai kuat antar arus dan disesuaikan dengan jarak instalasi untuk menghindari drop tegangan dari kabelnya. Lalu kontraktor dipilih dengan kategori AC3 karena motor termasuk beban induktif. Sedangkan overload delay di setel mendekati arus nominal motor untuk melindungi motor dari beban lebih jangka panjang. Dengan pemilihan yang tepat, sistem kontrol motor akan terhindar dari panas berlebih, trip berulang, dan kerusakan motor. Lanjut di sini sesi komponen rangkaian Star Delta. Rangkaian Star Delta digunakan untuk motor berdaya menengah hingga besar dengan tujuan mengurangi arus start hingga 58% dari arus normal. Dalam sistem ini, kontraktor utama dan kontraktor delta memiliki rating yang sama dengan arus nominal motor. Kontraktor star memiliki rating lebih kecil karena hanya dialiri arus saat startnya saja. Ukuran kabel dan setting ORL tetap disesuaikan dengan arus normal motor. Penerapan Star Delta membantu memperpanjang umur motor dan mengurangi gangguan pada sistem kelistrikannya. Lalu penggunaan cheat sheet sizing. Jadi cheat sheet sizing ini berfungsi sebagai panduan cepat bagi teknisi atau mahasiswa untuk menentukan sebuah ukuran komponen berdasarkan daya motor tanpa melalui perhitungan manual setiap saat. Namun demikian, penggunaan cheat sheet tidak selalu bersifat mutlak karena tetap harus disesuaikan dengan kondisi lapangan seperti jarak instalasi kabelnya, frekuensi start-stop motornya, dan kondisi dari lingkungan kerjanya. Oleh karena itu, cheat sheet digunakan sebagai referensi awal yang tetap perlu diverifikasi selanjutnya. Nah, ini ada tips untuk mendesain sistem kontrol motor listrik. Yang pertama, selalu jadikan EFL sebagai acuan utama dalam setiap perhitungan. Lalu gunakan komponen sesuai standar SNI atau yang lain. Hindari pemilihan komponen yang terlalu kecil dan terlalu besar. Perhatikan faktor lapangan seperti jarak kabel, pola operasi motor, dan kondisi lingkungannya. Lalu lakukan verifikasi ulang sebelum instalasi untuk memastikan sistem aman dan andal. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.